Banyak hal-hal mistis yang terjadi di Perumda Tirta Nadi. Hari ini kita melihat situasi mistis dan mendengarkan langsung oleh yang bisa melihat dimensi lain tentang hal-hal dan makhluk-makhluk penunggu di instalasi pengolahan air daerah cabang Sunggal, di mana sebelumnya kita tahu ini daerah yang sangat angker. Apakah pas di tempat dia melakukan buang air kecil tadi itu apakah terkena atau gimana? Tapi itu cerita mistisnya lah. Iya. Kalau secara saya langsung, saya tidak ada pernah merasakan apa-apa. Syukurnya itulah, artinya kita kan masih dilindungi kan. Iya. Kalau di saya tak pernah merasakan di posisi di situ, entah merasakan energi kita. Pada saat kejadian itu, yang Bapak tahu, itu memang anginnya kencang nggak? Angin. Nggak kencang ya, tapi tiba-tiba bisa roboh ya. Gitu. Roboh. Dan itu memang satu belum ada cor ya, belum cor saja, belum ada cor ya, masih pelancar tegak gitu aja ya. Yang tegak itulah masih mau disusun. Masih disusun ya. Karena kita tahu bahwasanya sebelum ini dilakukan, sebelumnya pihak dari Tirta Nadi dia melakukan acara syukuran panggilan anak yatim ya. Tapi mungkin ada ulah-ulah orang tertentu yang sembarangan, kemungkinan walau alam ya. Kalau ya buang air kecil itu memang kita lihat memang, kita tegur. Iya. Meminta maaf, kita tahu. Oke, kedepannya janganlah. Yeah. Walaupun ada atau tidak ada mistis atau tidak, tolonglah kalau untuk buang-buang yang tidak baik itu ya di tempatnya lah. Iya. Kamar mandi itu kita sarankan. Oke, dan satu lagi ini kita tahu kan masyarakat nggak bisa sembarangan masuk Pak ya, nggak bisa sembarangan masuk ya. Kalau kita lokasi pembangunan ini terlokalisasi, belakang juga ada pagar, di samping juga ada pagar, di depan juga ada pos. Iya. Jadi warga umum nggak dapat dikatakan kalau mau masuk dapat izin dulu baru bisa masuk. Dan ada kepentingan. Ini setidaknya bisa melihatlah apa yang ada di sini. Dan Bang Suratman kan lebih paham ya permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Apalagi yang kita tahu Abang bisa melihat yang dunia gaib. Ya. Mungkin kan rasa ada berapa tahun Abang di sini Bang? Sama ini sekitar 10 tahun ya, 10 tahun di Sunggal ini ya. Pasti banyak yang udah Bang tahu di IPA Sunggal ini. Kira-kira yang Bang tahu di cara mistisnya di sini apa aja Bang tahu? Supaya ini tujuannya apa? Kita dengan tujuan lain, tujuan kita untuk masyarakat ini harus menghargai dengan makhluk yang lain gitu loh. Saling menghargai. Itu loh maksud dengan yang lain. Sunggal ini kan termaksud tanahnya Sultan Delhi. Ya. Nah, Sultan Delhi ya kita tidak bisa pungkiri di sini kan masih ada dulu kerajaan Delhi ya. Iya, yang sekarang ada masjid Gatukan Sunggal. Ya. Nah, itu dia. Ini lokasi ini kan termaksud dulunya tempatnya apa kuda-kudanya kerajaan dulu. Ya. Yaitu yang kita dapat informasi dari orang-orang di sini kebetulan tempat kita yang apa ini ada makam. Ada 3 makam. Sebelah tempat kita bekerja ini sekarang ada proyek ada 3 makam. Jadi ya kita ya saling menghargai lah dengan makam itu supaya pekerjaan kita lebih nyaman, aman. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Bang, Abang kan sudah cukup lama nih di sini di daerah Ipal ini kan Abang tahu nih kisah-kisah mistis yang ada di sini Abang tahu bagaimana? Yang Abang tahu aja. Kalau di sini itu kalau yang namanya penampakan itu ya sering juga kita alami. Penampakan ya seperti ya kalau orang bilang itu kuntilanak, genderuwo, ada jelmaan nenek bongkok juga ada gitu ya. Itu dia. Jadi kita mensikapi
untuk itu ya kita saling menghargai aja. Iya, iya. Itu aja. Nah, mereka punya dunia Iya, juga ya. mereka punya dunia lain dan kita punya dunia kita gitu. Jadi saling menghargai itu yang lebih pas sebenarnya untuk di instalasi ini gitu. Ya, Bang, itu berapa bulan yang lalu atau di bulan 3 kemarin ya, menjelang mau puasa ya, menjelang mau puasa itu katanya ada sempat besi roboh ya, tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, Iya. tiba-tiba roboh. Ini menurut penglihatan Abang sendiri lah ya, sebagai yang bisa melihat yang Nah, kayak ini. kebetulan saya kan malam itu Pas kita kejadian? jadi pengawas di sini. Oh, jadi pengawas juga ya. Pengawas kita di sini, kita kontrol. Tiba-tiba besi yang ditegakkan tadi itu yang belum dicor sebenarnya, Ya, belum ada pengecoran, masih mulai pemasangan. Pemasangan besi itu tiba-tiba roboh. Tapi kalau dengan akal pikiran kita itu nggak masuk di akal gitu. Tapi saya melihat sendiri itu di lokasi itu anginnya cukup kencang. Nah, anginnya cukup Di mana tuh, kencang. di bawah apa di atas? Di lubang yang kita apa ini? Galian kita. Oh, di galian tadi. Galian itu cukup kencang angin dan warnanya hitam. Itu aja yang Penglihatan saya yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu bukan, tadi ada dapat info katanya, apakah itu akibat marah dengan ada orang tersebut yang membuang air sembarang, apakah ada kemungkinan ke situ, Pak? Kemungkinan seperti itu. Dan dia tidak mau tempat ini dikotori gitu. Tidak mau dikotori seperti itu sebenarnya. Begitu. Bang, ini kan untuk pembawa apa namanya, untuk instalasi air ya, penambahan debit air ya. Intinya ini kan untuk umat juga, Iya, untuk umat juga. Tapi masih juga ada dari pihak-pihak yang gaib ini mau mengganggu. Ini macam mana menurut Abang? Apakah dia mengganggu atau bagaimana? Sementara kan niatnya untuk umat. Sebenarnya kesalahan dari kita sendirinya itu. Karena tidak mungkin mereka tidak paham dengan itu kan. Iya. Jadi ya tugas kita di sini cuma mengingatkan lah sekarang, mengingatkan ibu itu supaya ya saling menghargai itu aja. Intinya sini banyak mistis, Bang ya. Oke. Sekarang gini, kita bicara di daerah sini ya. Oke, kita putar. Ini kan katanya di sana Abang bilang tadi di daerah itu, kamar mesin itu kamar mesin tuh ada semacam ada penunggu juga ya. Ya. Gak apa-apa, ini kita lihat kan juga. Nanti kan para gabung itu akan nanti lihat juga. Termasuk di sana ya. Di ujung sana itu ya. Di dekat pohon sana ya. Itu tadi Abang bilang ada dimensi ya. Dimensi lainnya. Itu dimensi apa namanya itu, Bang? Ibaratnya pintu gerbang. Pintu gerbang. Pintu gerbang gaib. Pintu gerbang gaib. Oke, tadi Abang bilang juga di sini kan ada sungai. Ada sungai. Ada sungai Belawan. Ada sungai Kebelawan. Sungai Belawan namanya. Sungai Belawan namanya. Iya, sumber air kita kan dari sumber Sungai Belawan. Jadi secara tidak langsung Abang bilang ketika itu mau terjadi banjir, Iya, itu akan ada keluar ular besar. ular besar. Ular besar menandai supaya Nanti ya orang-orang udah siap-siap. gitu. Apalagi kita yang di sini kan. Itu memang nggak semua orang yang sering itu orang-orang mancing di ujung itu. Oh, orang mancing ya. Maghrib ya sini. Maghrib ya. Oke. Bang, aku tadi abang bilang di pohon itu, yang sebelah abang itu, belakang abang itu, ada juga yang lihat ya? Gambarnya gitu ya. Enggak, ini kan bicara daerahnya. Daerah mistisnya kan ada situ berarti kan. Arti kata gini, dia kan melihat kita karena kita hormat mereka. Bukan dia dendam sama kita kan. Jadi siapa yang berbuat baik, dia baik. Kecuali kita perintahkan jahat, dia jahat. Asal mau kerja. Oke Bang, arti kata secara nggak langsung ini imbauan abang kepada masyarakat apa supaya dan para pekerja ini imbauannya apa kira-kira di daerah mistis ini? Ya, kalau saya selaku owner ya sebenarnya kita owner kan orang PPK, ya kita wajib mengingatkan pada saat mau bekerja ya jangan lupa berdoa. Disiplin bekerja itu memang tetap harus kita ingat. Makanya seperti itu tidak sekarang kita ingat. Semenjak kejadian itu kita itu terus setiap pagi udah datang kemari untuk mengingatkan orang. Iya. Itu baik secara apa ya, secara pribadi mereka supaya berbuat baik ya dalam melakukan pekerjaan dan tidak ada neko-neko ya. Walaupun aku tengok masih ada 1-2 yang mentiko juga nih karyawannya. Masih ada juga. Oke Bang, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mahal artinya Demikianlah tadi liputan langsung Alian TV Online.